ولا هدى أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Baik, masih kita membaca hadis yang ketiga ya. Jadi Aisyah mengatakan bahwa turunnya wahyu yang pertama kepada Rasulullah SAW adalah dimulai dengan ar-ru'ya as-salihah fil naum, mimpi bagus, mimpi bagus. Kenapa mimpi? Karena Rasulullah SAW tidak terkejut ya, langsung berhadapan dengan malaikat dimulai dengan mimpi dulu. Karena la yara ru'ya illa ja'at mithla falaqis subh. Tidaklah beliau bermimpi kecuali apa? Kecuali ja'at, datang seperti subuh ya, terang. Tsumma hubbiba ilaihi al-khala'. Kemudian beliau Rasulullah SAW diberikan hobi ya. Diberikan hobi oleh Allah SWT, dicintakan kepada beliau al-khala', yaitu iktikaf ya, di dua Hira ya, yaitu ibadah. Qabla ayyan ja'a ila ahlihi, sebelum beliau rindu ya, sebelum rindu ke keluarga beliau untuk mengambil bekal. Begitu seterusnya ya, beliau pulang terus sudah kangen, rindu, beliau pulang balik lagi ke dua Hira untuk iktikaf beribadah di dua tersebut sampai tiba waktunya malaikat datang beneran ya. Tapi sebelumnya selama beberapa waktu mimpi beliau ya, mimpi. Setelah itu lewat mimpi Rasulullah SAW hobinya apa? Hobinya ke gua Hira untuk ibadah, iktikaf di sana. Ya, iktikaf. Ya. Apakah ini menunjukkan bahwa gua Hira kita boleh iktikaf sekarang sebagaimana Rasulullah SAW melakukannya? Bolehkah kita menjadikan dia tempat ibadah di sana, ya, sholat di sana dan sebagainya? Apakah itu adalah sunnah Nabi? Tidak, kita katakan tidak boleh. Kenapa? Karena beliau lakukan itu sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, bukan wahyu. Itu adalah syariat atau ajaran atau fi'il, perbuatan Rasul yang tidak dicontoh ya, tidak boleh dicontoh karena itu bukan wahyu ya, bukan wahyu. Nah, itu orang yang menganggap gua Hira keramat, kemudian menganggap gua Hira memiliki kelebihan dibandingkan masjid dan sebagainya, itu anggapan yang salah, tidak boleh. Nah, karena itu jamaah haji yang memaksakan diri ke sana itu termasuk sesuatu yang bid'ah ya, sesuatu yang tidak ada dasarnya di dalam sunnah Rasul. Kok Rasulullah SAW kok bid'ah? Kenapa? Rasul kan pernah di sana. Kita katakan itu sebelum datang wahyu ya, sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Nah, Faja'ul malak, ya, karena itu setelah itu datanglah malaikat beneran ya. Tadi lewat mimpi untuk mempersiapkan. Kalau langsung beneran datang mungkin mati beliau ya, atau terjadi sesuatu yang ini. Lewat mimpi berapa tahun kemudian beliau tahannus, kemudian malaikat itu datang beneran, datang dalam bentuk
waktunya di Gua Hira ketika beliau apa? Ibadah tahannus. Faqala, malaikat itu mengatakan Iqra. Ini sebagai apa? Iqra ini untuk apa? Untuk persiapan atau aba-aba. Jadi Rasulullah SAW malaikat mengaba-abakan ya, supaya tidak terkejut langsung. Malaikat mengatakan apa? Iqra. Sebagai apa? Sebagai persiapan ancang-ancang ya, apa yang akan disampaikan nanti. Sebagai ancang-ancang, sebagai aba-aba, apa yang akan disampaikan oleh malaikat seterusnya sampai beliau ke Madinah nanti. Iqra. Iqra. Bacalah sampai 3 kali. Nabi mengatakan ma ana biqari. Jawabnya apa? Saya tidak bisa baca. Ini menunjukkan apa? Bahwa kita sebagai umat Islam harus sering membaca ya. Ya, harus sering membaca. Nah, harus sering membaca. Kita harus menuntut ilmu. Jangan sampai hidup kita ini suci atau sunyi dari ilmu. Sekarang alhamdulillah banyak buku-buku terjemah ya, itu yang kita baca atau kita melihat sesuatu yang di dalamnya ada ilmu ya. Nah, ini harus kita perhatikan. Ini Iqra, surah pertama atau wahyu pertama, menunjukkan apa? Kita harus memperhatikan ilmu, harus membaca ya, harus membaca. Tidak sebagaimana yang dilakukan oleh jamaah tabligh yang mereka tidak memperhatikan membaca. Mereka sibuknya ibadah ke masjid yang satu ke masjid yang lain ya. Mereka tidak perhatian dengan membaca dan sebagainya. Tapi sifat yang benar atau cara yang benar adalah kita sering-sering membaca ini ya, harus sering-sering membaca, beli buku atau belajar bahasa Arab supaya kita bisa membaca bahasa Arab, tafsir Al-Quran, membaca hadis Rasulullah SAW. Dengan itu Allah SWT akan memberkahi hidup kita, berkah hidup ini, bahagia hidup ini, daripada jauh dari ilmu. Walaupun banyak duit, banyak uang, tapi kosong, tidak ada sinar ibadah, tidak ada sinar wahyu. Kita walaupun kita memiliki segala-galanya, tetapi itu bukan kebahagiaan, itu adalah penderitaan ya, dan itu terbukti ya. Nah, jadi Iqra ini aba-aba dari malaikat atau ancang-ancang untuk beliau menerima apa-apa wahyu setelah Iqra ini. Qala ma ana biqari. Nabi mengatakan saya tidak bisa baca. Ya, tidak bisa baca. Jadi Rasulullah SAW itu tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Ini bantahan kepada orang-orang Aqlaniyun atau orang-orang kafir yang mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah buatan Muhammad, atau dia dengar dari rahib atau pendeta-pendeta orang-orang Yahudi dan sebagainya. Ya, kita katakan kalau Al-Quran ini adalah buatan Muhammad, ya kita katakan beliau tidak bisa baca tulis. Tidak mungkin orang yang tidak bisa baca tulis akan bisa mengucapkan perkataan yang luar biasa yang orang pintar saja tidak bisa mengucapkannya ya. Orang sejenius apapun tidak bisa meniru satu ayat dari Al-Quran. Satu ayat saja tidak bisa ya. Nah, kok Muhammad yang tidak bisa baca tulis bisa seperti itu? Berarti tuduhan kalian tidak benar ya. Orang pintar saja tidak akan bisa. Nah, qala akhadhani faghattani hatta balagha minni al-jahad. Jadi qala mengatakan akhadhani, Nabi Muhammad mengatakan akhadhani faghattani, malaikat itu pun mengambilku
Ya, faghattani, kemudian memelukku, memerasku, dipeluk dan diperas, ya, supaya apa? Supaya tujuannya apa namanya? Beliau siap, ya, dirangkul supaya beliau sadar, bangun, ya. Nah, hatta balagha minni al-yahda, sampai saya tidak bisa napas, ya, tidak bisa napas. Nah, hatta balagha minni al-jahd, sampai saya kecapean, dipeluk kemudian diperas, ya. Summa arsalani, kemudian saya dilepas. Faqala iqra, malaikat itu mengatakan lagi, iqra, bacalah. Faqultu ma ana biqari, saya mengatakan lagi tidak bisa baca saya. Faqadani faghattani ats-tsalitsah, sampai 3 kali. Sampai 3 kali. Summa arsalani, ini pelajaran buat kita juga sebagai guru, ya, tidak boleh memukul murid lebih dari 3 kali, ya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Jibril kepada Rasulullah. Rasulullah SAW memeluknya, memerasnya sampai beliau tidak bisa napas, kecapean. Kita juga sebagai guru jangan sampai memukul anak murid kita lebih dari 3 kali. Nah, summa arsalani, ya, membuat capek murid kita lebih dari 3 kali. Summa arsalani, beliau Jibril melepaskanku lagi. Faqala, maka faqala, beliau membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, sampai seterusnya. Faraja biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kembalilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Iqra tersebut, sudah masuk ke hati beliau, sudah dihafal, ya, sudah masuk menjadi ilmu beliau, maksud dan tujuannya sudah beliau ketahui. Masya Allah, ya. Inilah kehebatan Nabi dan Rasul, ya, ilmunya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi faraja, beliau kembali ke Khadijah membawa wahyu tersebut. Yarjufu, tetapi apa? Yarjufu, ya, yarjufu ini artinya hatinya gelisah, dengan kegelisahannya gelisah. Beliau pulang membawa wahyu tersebut dengan gelisah, ya. Yarjufu fuadu, hatinya gelisah, gundah. Pada khala Khadijah, maka beliau masuk ke Khadijah binti Khuwailid, ya, Khadijah binti Khuwailid, anak perempuannya Khuwailid radhiyallahu anha, ya. Faqala, Nabi mengatakan, zamiluni. Apa artinya zamiluni? Yaitu apa? Selimuti aku, ya. Selimuti saya, ya. Nah, ya, dari apa? Dari takut ini, ya, bukan karena dingin, tapi takut, ya. Orang kalau dia takut, apa, bersembunyi. Begitu juga Nabi ketika hatinya takut dan sebagainya, beliau minta untuk diselimuti dari ketakutan tersebut, ya. Nah, fazammaruhu, maka beliau diselimuti hatta dhahaba anhu raw, sampai rawnya tersebut, terkejutnya tersebut hilang, ya. Jadi beliau terkejut sampai diselimuti oleh keluarganya, sampai apa? Terkejutnya hilang. Faqala li Khadijah, maka beliau mengatakan kepada Khadijah, akhbaraha al-khabar, ya, beliau menceritakan apa yang terjadi. Apa kata Nabi? Laqad khasyitu ala nafsi. Beliau mengatakan apa? Saya khawatir kepada diri saya, kata beliau. Saya khawatir apa? Ya, khawatir di sini, ya, khawatir mati. Siapa yang datang tadi, ya? Siapa yang datang? Jadi beliau khawatir
mungkin karena khawatir beliau mati atau gila dan sebagainya ya. Itu kekhawatiran karena datangnya malaikat tersebut. Yaitu khawatir pertama, khawatir beliau gila. Kemudian khawatir beliau mati karena dahsyatnya malaikat yang datang tersebut. Apakah itu malaikat dan sebagainya, malaikat maut, atau beliau khawatir gila. Nah, itu kekhawatiran beliau. Ya. Laqad khasyitu ala nafsi. Nabi Muhammad mengatakan kepada Khadijah, saya khawatir kepada diri saya. Ya, faqalat Khadijah mengatakan kepada suaminya, kalla wallah la yukhzika Allahu abada. Kalla, artinya jangan kau mengatakan seperti itu. Jangan kau mengatakan seperti itu, wahai suamiku. Yaitu apa? Perkataan laqad khasyitu ala nafsi, yaitu takut mati, takut gila, takut yang lainnya. Karena apa? Karena yang datang itu ya bisa saja jin, bisa saja malaikat, bisa saja hantu dan sebagainya ya. Itu. Tetapi Khadijah dengan kecerdasannya menghibur Rasulullah SAW. Inilah tipe istri yang tegar ya, tidak menambah tidak menambah gundahnya suami. Ya, inilah istri yang solehah ya. Apapun yang dialami suami dibantu dan sebagainya, bukan diajak ini. Ini adalah tipe istri yang cerdas. Karena apa? Karena banyak istri itu kalau suaminya ini semakin ditakut-takuti suaminya ya. Tidak seperti Khadijah, beliau tidak mengatakan benar ya kau akan mati mungkin dan sebagainya, tidak. Tetapi beliau mengatakan apa? Kalla wallahi la yukhzika Allahu abada. Beliau mengatakan jangan kau katakan itu. Allah SWT tidak akan menyukhzika. Apa artinya yukhzika? Tidak akan menyia-nyiakanmu ya. Tidak akan membuat engkau menderita. Nah, yang ini sekali lagi istri yang cerdas seperti inilah yang dibutuhkan ya, bukan ini dan sebagainya ya. Karena apa? Karena kenapa engkau tidak akan disia-siakan oleh Allah SWT? Karena apa? Engkau sifatmu tidak ada yang membuat engkau akan sengsara di dunia. Ya. Sifat-sifat yang engkau miliki itu apa? Itu adalah apa? Al jazaa'ul ihsan illa ihsan. Hal jazaa'ul ihsan. Kenapa engkau tidak akan disia-siakan oleh Allah? Pertama, innaka latasilur rahim. Engkau sifatnya apa? Kebiasaannya wahai Muhammad apa? Menyambung silaturahim. Sama keluarga yang ada hubungan, engkau selalu sambung silaturahim. Wa tahmilul kal. Dan engkau apa? Tahmilul kal, yaitu membantu orang yang tidak bisa berdiri sendiri ya, atau sering membantu orang yang lemah. Nah, kalau orang lemah dibantu oleh beliau. Wa taksibul ma'dum, yaitu sering memberikan makan orang lain. Wa taqrib dhaif, yaitu apa? Menyiapkan makanan bagi tamu. Ya. Taksibul ma'dum itu apa? Tu'tin nasa ma la yajidunahu inda ghairi. Yaitu memberikan apa yang manusia tidak miliki, itu selalu memberikannya. Kemudian taqrib dhaif, itu selalu menyiapkan makanan bagi tamu. Ini perbuatan yang mulia. Wa tu'imu ala nawaibil haq, dan itu selalu membantu apa? Membantu hawadithul haq. Hawadithu al-haq. Jadi selalu membantu orang-orang yang nawawi.
semua yang disebutkan oleh Aisyah Khadijah ini adalah apa? Adalah perbuatan yang yang ya tadi ya, artinya dia bersifat bersifat sosial semua ya. Dan ini fadilah sifat-sifat ini. Tidak ada sifat-sifat Nabi yang Tidak ada sifat-sifat Nabi yang tidak ke orang lain. Nah, ini kabar gembira bagi kita untuk selalu membantu orang lain ya. Seperti alhamdulillah kita di sini alhamdulillah banyak sifat-sifat atau kegiatan-kegiatan kita ini sosial ya, sosial. Masya Allah ya, inilah yang persis dilakukan oleh Rasulullah SAW ya. Beliau tadi menyambung silaturahim, kemudian membantu orang yang miskin, membuatkan makanan kepada tamu, memberikan apa yang tidak dimiliki oleh orang. Masya Allah ya, ini sifat-sifat yang sosial ya. Dan ini hal jazaa'ul ihsan illa ihsan. Pasti Allah SWT akan membalas kita, membalas perbuatan kita. Oleh karena itu Aisyah dengan fitrahnya mengatakan, kalla wallahi ma yukhzika Allahu abada. Nabi SAW khawatir apa? Khawatir kepada dirinya ya, khawatir untuk apa? Bisa saja ya beliau mati atau kerasukan atau itu dari setan dan sebagainya, gila dan sebagainya. Tapi Khadijah melihat sifat Nabi yang terpuji ini bukan jin yang datang pasti ya. Karena apa? Tidak mungkin jin akan datang ke orang-orang yang sifatnya seperti ini. Bukan, itu pasti orang baik yang datang itu di dua roh. Jadi beliau subhanallah cerdas luar biasa dan paham ya, subhanallah. Akhirnya apa? Fantalaqat bihi Khadijah hatta atat bihi Waraqah. Akhirnya beliau membawa siapa? Beliau membawa suaminya ke Waraqah namanya. Waraqah bin Naufal ibn Asad ibn Abdul Uzza. Nah, insyaallah besok kita lanjutkan cerita beliau ke Waraqah ya, bersama Waraqah. Nah, sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi